Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Brahasta, nomor induk mahasiswa 2023 11577 dari kelas AB karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi dioda. Baik, dioda sendiri merupakan komponen aktif elektronika yang berfungsi sebagai menghantarkan arus listrik ke satu arah saja, tidak dengan arah sebaliknya. Nah, di sini dari komponen elektronika itu ada dua macam, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Nah, kalau komponen pasif sendiri itu tidak memerlukan arus listrik untuk bisa dia bekerja. Seperti contohnya itu komponen pasif itu kapasitor, resistor, serta induktor. Kalau untuk komponen aktif sendiri itu dia membutuhkan arus listrik untuk dapat bekerja. Salah satunya seperti yang akan saya jelaskan, yaitu dioda, salah satu eh, komponennya, terus transistor, terus IC juga. Karena di sini lebih fokus ke dioda, saya akan menjelaskan terkait dioda serta dioda Zener, juga simulasi untuk di protesnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Baik, di sini ada simbol dioda sendiri. Di sini simbol diodanya. Di sini ada anoda dan di sini katoda. Nah, yang di bawah ini bentuk fisik dari dioda itu sendiri. Nah, yang di kanan ini dia ada garisnya, itu kaki katoda. Yang di sini ada kode untuk diodanya. Nah, jadi kerjanya katoda ini dia mengalirkan harus mengalirkan listrik tegangan ke satu sisi saja, tidak dengan sebaliknya. Karena ketika dari anoda masuk tegangan, maka dia akan keluar melewati katoda. Dan sedangkan ketika ada sumber source dari sebaliknya, dari katoda, yang akan keluar dari anoda itu akan terblok oleh katoda. Baik, selanjutnya ada dioda Zener. Di sini sebelah kanan ada untuk logonya dioda Zener dan ada bentuk fisiknya seperti ini. Nah, dioda Zener sendiri yaitu perangkat semikonduktor silikon yang memungkinkan arus mengalir baik ke arah maju maupun sebaliknya. Dioda terdiri dari sambungan P dan N khusus, dirancang untuk melakukan arah sebaliknya bila voltase tertentu tercapai. Dioda Zener memiliki breakdown voltage terbalik yang terdefinisi dengan baik, di mana ia mulai menghantarkan arus dan beroperasi terus-menerus dalam mode bias balik tanpa mengalami kerusakan. Selain itu, penurunan voltase dioda tetap konstan pada berbagai voltase. Fitur yang membuat dioda Zener cocok untuk digunakan dalam regulasi voltase. Bedanya dioda biasa dengan dioda Zener itu dia terdapat breakdown voltage-nya ya. Oke, ini untuk karakteristik dioda Zener. Untuk dioda Zener di sini ada di bawah ini ada dia breakdown-nya, dan VZ ini untuk setnya di berapa dia akan terjadi voltage breakdown. Oke, baik, selanjutnya
Nah, di sini ada satu contoh soal terkait ini untuk forward bias atau aliran tertutup. Nah, di sini ada kita dimintakan untuk menentukan VD, tegangan maju, VR dan ID-nya. Nah, di sini untuk langkah penyelesaiannya yang kita tahu nilai VD-nya itu 0,7 volt ya. Di sini karena dia silikon untuk bahannya. Sini R-nya 2,2 kilo ohm. Nah, kita untuk mencari VR-nya sama dengan E dikurangi VT sama dengan 8 volt dikurangi 0,7 yaitu sekitar 7,3 volt. Untuk ID-nya sama dengan IR sama dengan VR dibagi R. Jadi mendapat nilai sekitar 3,32 mili ampere. Baik, untuk forward bias. Nah, di sini forward bias adalah ketika dioda diberi tegangan dengan polaritas yang sesuai sehingga arus listrik bisa mengalir. Nah, dari sini ada voltage supply atau sumber tegangan yang mengalir yang bertemu dengan plus ini ketemu dengan anoda. Nah, setelah itu dia akan melanjutkan ke LED-nya, dia akan terjadi tegangan masuk yang menyebabkan lampunya menyala. Karena dia uh, karena ini merupakan forward bias. Selanjutnya ada reverse bias atau saklar terbuka. Nah, di sini eh, ketika dioda diberi tegangan dengan polaritas kebalikannya sehingga arus listrik tidak mengalir. Nah, di sini dari voltage supply menuju ke dioda. Nah, setelah itu terblok oleh katodanya dioda sendiri yang menyebabkan tegangan yang masuk ke lampu itu tidak ada atau terblok di sini. Jadi menyebabkan untuk lampunya sendiri itu tidak menyala atau off. Nanti ada simulasi di Proteusnya untuk terkait forward bias dan reverse bias. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terjadinya area depletion atau bisa sering disebut uh, depletion region ya, pelebaran atau penipisan. Nah, di sini sambungan PN dalam mode bias maju, lebar deplesi menurun, sambungan P dan N di doping pada level doping 1E 15 cm pangkat 3 yang menghasilkan potensi bawaan sebesar 0,59 volt. Nah, eh, hal yang terjadi ketika forward bias dengan supply seperti ini, ketika masuk untuk tegangannya ke P region positif area ini, maka deflection regionnya atau area defleksinya dia akan mengecil sehingga tegangan yang masuk mengalir itu terjadi. Sedangkan untuk reverse bias dengan polarity yang dibalik ini masih posisi yang sama, dibalik tinggal source-nya aja, dia dari plus ke arah N region. Nah, dia terjadi itu deflasinya makin melebar sehingga tidak ada tegangan yang masuk seperti itu. Dan selanjutnya ini untuk simulasi dioda Zener, forward bias dan reverse bias.
Oke, bentar. Pertama untuk dioda zener dulu. Baik di sini untuk rangkaian dioda zenernya. Nah, di sini kita coba untuk di sini ada tegangan. Nah, di sini ada tegangan 3 volt dari baterai. Sini saya menggunakan dioda zener, kodenya 1N4730A. Untuk baterainya menggunakan LED BB. Nah, yang sebelah ini dioda zener dengan polaritas yang terbalik. Nah, kita coba simulasikan dengan tegangan 3 volt. Nah, di sini LED-nya akan menyala untuk LED BB-nya menyala untuk tegangan masuk 3 volt. Untuk rangkaian yang kedua ini, yang sebelah kanan, kita coba masukkan nilai, stop dulu, kita masukkan nilai di contoh di 5 ya, 5 volt. Masih belum terjadi LED BB yang menyala karena eh, dioda sendiri di sini bernilai masih tertahan di dioda zenernya. Biar terlihat hmm, untuk arusnya kita coba di sini kita tampilkan Sawyer voltage by color dan current meter raw. Oke, coba. Nah, di sini yang rangkaian kiri ini dia tegangannya masuk ke LED-nya, sedangkan ini terblok masih. Akan uh, voltmeter ya, biar gampang. Oke, yang DC voltmeter di sini. Oke, baik. Coba kita simulasikan. Nah, di sini masih tertahan di 3,3 volt. Coba kita naikkan di 6. Harusnya ini masih belum. Nah, di sini LED-nya masih agak redup karena di sini mendekati nilai dari diodanya itu 3,9 ya, 3,88. Coba kita naikkan 0,2 sekitar 6,2 biar lepas dari 3,9. Kan masih belum. 6,3 dia akan menyala sempurna. Oke, masih belum. 6,6. Oke, di sini untuk LED BB-nya udah menyala. Ini terukur untuk
tegangannya yang melewati itu sekitar yang bertahan melewati 3,9, sudah masuk ke LED-nya, jadi dia menyala. Baik, ini untuk simulasi Zener. Lanjut ke coba simulasi untuk dioda sendiri untuk forward bias dan reverse bias. Nah, di sini sudah saya buat untuk rangkaiannya. Oke, baik. Untuk rangkaian yang A sebelah kiri ini kita menggunakan baterai 9 volt. Untuk diodanya sendiri menggunakan IN4002 pakai resistor 470 R dan pakai LED warna merah. Oke, baik, kita coba untuk simulasinya yang untuk forward bias ya. Sekarang, oke, di sini ada saya kasih switch untuk mengetesnya. Nah, di sini dia menyala untuk LED-nya. Coba matikan, mati, coba nyala, nyalakan, nyala. Sedangkan untuk yang reverse bias dengan polaritas yang terbalik, dioda menghadap ke arah katoda, mengarah ke tegangan plusnya. Kita coba untuk masukkan. Nah, di sini untuk tegangannya dia terblok. Ada rangkaian B ini sendiri. Dia untuk tegangan yang melewati dioda itu tidak masuk, dia terblok oleh dioda. Jadi terjadi LED-nya tidak menyala. Sedangkan yang rangkaian for bias dia menyala. Oke, baik. Eh, Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.